Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4B Hindralaya, pada kali ini kami akan menjelaskan terkait proses produksi komoditi kimia potasium bifluoride dengan Pada tahap feed treatment atau preparasi dilakukan proses pencampuran senyawa KOH dengan pelarut organik seperti etanol, metanol, asetonitril, atau diklorometana sehingga terbentuk larutan asam hidrofluorat. Begitupun pada senyawa HF, itu dilakukan pencampuran dengan pelarut organik seperti etanol, metanol, asetonitril, atau diklorometana. Nah, sehingga terbentuk larutan kalium hidroksida. Nah, hal ini guna untuk meningkatkan reaktivitas KOH dan HF sehingga dengan cara ini menyediakan kondisi yang lebih sesuai untuk proses reaksi kimia. Pada tahap sintesis dilakukan proses pencampuran bertahap antara larutan asam hidrofluorat dan larutan kalium hidroksida untuk menginduksi reaksi kimia dalam reaktor tipe berpengaduk atau digunakan reaktor CSTR. Nah, reaktor ini berfungsi untuk mengatur kecepatan penambahan potasium hidroksida dengan kecepatan 1-100 kg per menit dan juga untuk menjaga pH berkisar 4-5. Berlangsung secara reaksi eksotermis dengan kondisi suhu awal 10-30 derajat Celcius dan kondisi suhu akhir 0-10 derajat Celcius. Hal ini guna untuk mengontrol reaksi dengan presisi. Dan pada tahap sintesis ini juga akan terbentuk potasium bifluoride dengan ditandai terdapatnya endapan putih dan juga akan terbentuk larutan induk yang mana merupakan hasil sisa dari pelarut etanol. Tahap separasi dalam proses sintesis kalium bifluorida anhidrat dilakukan menggunakan peralatan sentrifugal. Produk keluaran dari reaktor berupa slurry, yaitu campuran antara kristal kalium bifluorida putih dan larutan sisa reaksi tidak terkonversi. Nah, slurry ini kemudian dilarikan ke dalam centrifuge separator, di mana pemisahan dilakukan pada suhu 25-30 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer. Nah, proses sentrifugasi memanfaatkan gas sentrifugal untuk memisahkan padatan kalium bifluorida anhidrat dan fase cair larutan induk. Selanjutnya, tahap recycle setelah proses separasi, di mana larutan induk model liquor yang mengandung larut organik, sisa reaktan, serta jejak produk disimpan dalam tangki larutan induk. Nah, larutan ini kemudian dialirkan kembali dalam reaktor berpengaduk secara kontinu bersamaan dengan aliran KOH dan HF. Pengaliran ini bertujuan untuk meningkatkan konversi dari reaksinya. Oke, untuk selesai pada tahapan separasi, masuk kepada tahapan purifikasi. Purifikasi dilakukan dengan proses pengeringan vakum pada produk potasium bifluoride dengan menggunakan alat berupa vakum derajat selama kurang lebih 2 jam secara kontinu dengan tekanan 0,08 kPa dan juga suhu 60 derajat Celcius. Setelah melalui tahapan purifikasi, maka produk akhir yang didapat berupa potasium bifluoride dengan bentuk berupa padatan putih dan tingkat kemurnian mencapai 99%. Nah, untuk tahap produk handlingnya sendiri, potasium bifluoride ini dihandle dengan cara melalui proses kristalisasi dengan menggunakan alat crystallizer untuk meningkatkan stabilitas agar mengurangi risiko degradasi dan reaksi yang tidak diinginkan selama penyimpanan dan transportasinya. Nah, untuk gas nitrogennya sendiri, itu dihandle dengan cara pendinginan atau cooling guna untuk menahan proses penguapan gas nitrogen. Ada 6 unit pada sistem utilitas. Yang pertama adalah unit penyediaan air, di mana pabrik ini menggunakan air sungai karena lebih dekat dibandingkan dengan sumber air lainnya sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan juga diperoleh dengan jumlah besar. Kemudian ada unit penyediaan bahan bakar, di mana pabrik ini menggunakan bahan bakar jenis solar dan batu bara yang diperoleh dari PT Pertamina. Kemudian ada unit penyediaan listrik, di mana pabrik ini menggunakan sumber utamanya dari PT PLN dan generator diesel sebagai alternatif cadangan. Kemudian ada unit refrigeran, di mana menggunakan alat berupa cooler dan unit steam menggunakan alat berupa boiler. Dan yang terakhir ada unit pengolahan air limbah karena agar air limbah yang dihasilkan itu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
Selanjutnya, dalam perancangan pabrik potasium bifluoride, dua hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, aliran bahan baku dan lalu lintas alat berat. Aliran bahan baku dirancang seefisien mungkin, sehingga untuk distribusi dari bahan maupun produk yang sudah jadi dapat menghemat waktu dan meminimalkan resiko kontaminasi. Pabrik ini menggunakan pola U-shape agar alur proses berjalan linear dari bahan masuk hingga produk jadi. Kemudian, lalu lintas alat berat seperti forklift dan truk diatur agar tidak mengganggu alur produksi dan menjamin keselamatan. Kemudian, jalur lalu lintas untuk pekerja dan kendaraan dirancang tidak menyilang proses produksi, sehingga pola U-shape merupakan pola yang paling ideal dalam mengatur alur kerja dan meminimalkan risiko kecelakaan serta kontaminasi. Dari sisi ekonomi, tata letak peralatan seperti reaktor, sistem pencampuran, dan sebagainya disusun berurutan untuk mengurangi jarak pemindahan bahan sehingga lebih menghemat waktu, energi, dan biaya transportasi internal. Selanjutnya, jarak antar alat proses seperti reaktor utama diberi jarak aman dari unit lain untuk menghindari risiko kebocoran dan mempermudah akses saat